Halo Soulmate, good day mates. Nah kita kembali lagi nih ke YouTube-nya Ibu Ika. Nah mungkin aku izin perkenalan diri dulu kali ya Bu, boleh, ke teman-teman silakan. Soulmate. Nah perkenalkan, nama aku Terry Andrew William. Aku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan minor marketing. Nah di sini aku sebagai perwakilan dari kelompok 5, itu manajemen merek Ibu. Nah kita nih bakal ngebahas terkait dengan rebranding Ibu. Nah rebrandingnya itu kita bakal ngebahas rebranding tas Ibu. Nah kira-kira Ibu tahu nggak nih apa sih yang pengen aku bahas? Cluenya apa? Cluenya apa? Mungkin cluenya huruf depannya dari E Bu, dari E. Oke. Ya berapa huruf gitu Terry. Orang kalau ngasih clue gitu ya biasanya ya berapa huruf depannya E. Berapa? Kalau misalkan berapa huruf sih totalnya ada 6 Ibu. Oke. Terus ada clue lainnya nggak? Misalnya apa konsep tasnya atau misalnya dia dijualnya di mana atau apa deh gitu yang bisa Kalau jadi misalkan cluenya. biasanya dijual, atau dia segmen pasarnya, target pasarnya siapa misalnya. kalau misalkan biasa dijual itu biasa dijual di Gramedia Ibu. Di Gramedia ya? Di Gramedia. Berarti tas sekolah dong ya? Tas sekolah, bener banget Ibu. Tas sekolah, oke. Kayaknya saya bisa nebak deh. Ekspor kali ya? Nah iya betul Bener Bu. ya? Kita bakal ngebahas terkait dengan Oke. rebranding ekspor ini sendiri Ibu. Tapi saya sebenarnya baru tahu juga sih, dan mungkin saya nggak tahu apakah Soulmate tahu atau enggak gitu ya. Kalau ternyata ekspor itu pernah rebranding ya? Iya Ibu, betul banget. Oke. Nah ekspor ini pernah rebranding itu sebanyak 5 kali. Banyak nih, juga Soulmate. ya? Banyak banget Ibu. Nah mungkin aku izin mulai dari konsep di awalnya kali ya Bu. Oke. Baru nanti kita bahas rebranding yang pertamanya. Oke. Nah jadi kalau untuk konsep awal memang pada tahun 1979 itu ekspor itu memang fokusnya di tas sekolah. Sampai 26 tahun kemudian akhirnya mereka coba rebranding brand ekspor ini nih teman-teman. Nah Ibu. Nah mulai tahun ini itu berarti tahun 2005 dia merubah konsep itu ke konsep yang maskulin Ibu. Maskulin? Iya, dan fun fact-nya juga Ibu, pada tahun ini pas pertama kali dia nge-rebranding, dia itu akhirnya jadi tas resmi untuk timnas sepak bola Tunawisma di ajang Homeless World Cup 2014. Itu, tapi itu bukan rebranding yang pertama. Tadi yang maskulin tadi? Yang maskulin itu yang pertama Bu. Yang Jadi pertama, mulai dari konsepnya yang tas sekolah, akhirnya dia mulai rebranding ke model yang lebih maskulin Ibu. Oh, oke. Iya. Kemudian setelah yang tadi model maskulin itu rebranding lagi? Rebranding lagi Bu. Nah salah satunya rebranding ini jadi model yang lebih kasual. Nah sebenarnya jaraknya kan kalau sebelumnya itu kan panjang ya Bu ya. Iya. Sekitar 26 tahun. Tapi kalau misalkan untuk yang rebranding berikutnya, keduanya itu dia cuma 2 tahun Ibu. Cuma 2 jaraknya. tahun. Oh, oke. Jaraknya cuma 2 tahun. Kemudian tadi Terry sempat bilang rebrandingnya sampai 5 kali. Terus yang ketiga jaraknya berapa dari rebranding yang kedua? Jaraknya ini 10 tahun Bu. Jadi 10 tahun, lumayan 2017 dia akhirnya mulai rebranding lagi. Nah rebranding yang ketiga ini itu temanya lebih ke feminim. Feminim colorful. Nah mungkin emang sedikit beda ya Bu. Karena tadinya awalnya maskulin. Terus tiba-tiba ke jadi feminin. ke feminim. Nah sebenarnya pas aku mulai searching dan aku berselancar di internet. Aku mulai cari tahu dan lain sebagainya. Kalau misalkan ternyata akhirnya mereka tahu nih kalau ekspor itu segmentasinya lebih wanita Ibu. Lebih ke arah wanita. Iya. Nah untuk gantinya supaya misalkan segmentasinya yang cowok-cowok itu nggak hilang. Mereka akhirnya ada tas sendiri lagi. Nah itu body pack. Jadi fun fact juga kalau misalkan tadi kan udah aku sebutin ya. Kalau misalkan ekspor ini nggak cuma satu brand aja gitu. Maksudnya satu perusahaan tapi ada banyak brand juga selain daripada ekspor. Itu salah satunya ada body pack Ibu. Oke. Nah terus kita masuk ke rebranding yang keempat nih Bu. Nah ini kalau misalkan rebranding yang keempat ini sebenarnya masih konsepnya masih sama rebranding yang sebelumnya. Temanya feminim juga. Tapi sekarang ini dia lebih ke feminim minimalis Ibu. Oke, sebelumnya tadi kan yang pertama, enggak, berarti benar ya. Tadi sempat ke maskulin. Maskulin itu rebranding yang pertama ya. Rebranding yang pertama Ibu. Oke. Yang pertama maskulin, kemudian yang kedua casual, yang ketiga feminin colorful, yang keempat feminin minimalis. Oke. Terus lanjut. Dan yang terakhir ini mereka itu lebih klasik ke klasik cheerful. Jadi ada mungkin kalau misalkan teman-teman tahu sekarang tas ekspor itu warnanya lebih ngejreng juga. Tapi model-modelnya juga istilahnya lebih soft Bu daripada sebelum-sebelumnya. Jadi lebih klasik juga tapi mereka main di segi warnanya. Dan kalau misalkan teman-teman tahu juga sebenarnya kalau misalkan ekspor ini tuh mereka nyediain kayak gantungan-gantungannya juga. Oke. Gitu. Nah ini mungkin PR buat teman-teman. Jangan senyum-senyum gitu dong. PR buat teman-teman editing. Nanti mungkin bisa dikasih lihat ya. Proses rebrandingnya. Perubahannya mulai dari yang maskulin ke casual ke feminin. Sampai akhirnya ke yang sekarang ya. Bu, Klasik
cheerful. Classic cheerful, oke. Nah tadi sebenarnya pas Terry bilang yang konsep yang maskulin, rebranding yang pertama, saya tuh kayak langsung inget, kayaknya saya pernah beliin suami saya tas ekspor, tapi emang temanya kayak lebih ke black gitu ya, karena memang maskulin kan. Cuma kayaknya bukan ekspor gitu, tapi pas Terry bilang body pack, oh iya ternyata bener ya, itu bagian dari satu perusahaan ya sama ekspor. Betul Ibu. Kemudian yang kedua, proses rebranding itu ternyata tadi sih sebenarnya rebranding menarik tuh yang pas casual ke feminin. Itu mungkin benar kayak kata Terry tadi ya, mungkin mereka memang mengadakan riset, mengadakan survei, dan ternyata memang terbukti mungkin yang paling banyak menggunakan tas ekspor itu lebih kepada perempuan gitu ya, sehingga mungkin mereka melakukan proses rebranding itu untuk menyesuaikan sama demand pasarnya juga gitu ya. Betul. Kemudian membagi pasarnya itu maksudnya ekspornya lebih ke akhirnya membuat tadi ya body pack itu ya mungkin biar lebih spesifik juga ya, sehingga ekspor lebih dikenal sebagai merek tas yang colorful pada akhirnya. Kemudian untuk yang warna-warna yang lebih gelap, yang lebih dark dan lebih maskulin, akhirnya mereka mengalihkannya ke body pack. Body pack, iya betul. Oke, bisa dipahami nih jalur ceritanya gitu ya, proses rebrandingnya. Jadi memang kalau ekspor ini mereka itu lebih pada akhirnya setelah kita baca mulai dari rebranding yang awal sampai yang sekarang ini kan mulai kebaca ya Bu. Berarti segmentasinya mereka lebih menyasar ke kalangan wanita gitu Bu. Akhirnya mereka ya berusaha untuk menyesuaikan dengan segmentasi pasarnya. Makanya mungkin tujuan daripada rebrandingnya seperti itu. Nah mungkin setelah kita bahas terkait dari rebrandingnya, mungkin sekarang aku pengen ngebahas dulu nih Bu, apa sih dampaknya gitu kan terkait dengan rebrandingnya. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya kita udah bahas panjang tapi kita nggak tahu nih dampaknya apakah positif atau negatif gitu ya. Nah aku izin bacain ya Bu. Nah berdasarkan laporan aku udah searching mulai dari terakhir dia nge-rebranding itu tahun 2021 sampai 2022. Aku udah searching ini Bu. Ternyata dari kuartal pertama sampai kuartal keempat itu ada kenaikan nih Bu. Nah kenaikan apa? Kenaikan sales atau penjualan. Nah meskipun kita tahu ya Bu kalau misalkan tahun 2020 itu kita diterjang sama COVID. Nah jadi nggak bisa dipungkirin ya Bu. Kalau misalkan emang salesnya turun. Tapi berkat dari rebranding ini ternyata ngebuktiin kalau misalkan ekspor ini bisa Ibu. Dan rebrandingnya ini sukses. Nah pada kuartal 1 itu ada peningkatan sebesar 110% Ibu penjualan dari target. Nah, lalu masuk ke kuartal 2 itu ada 130% Ibu. Peningkatan dari target sebelumnya. Sampai di kuartal 3 ini paling puncaknya Ibu, ada target itu melampaui 200% Ibu dari target. Ya, dari data ini sebenarnya yang menarik, yang pertama Terry yang bisa saya highlight adalah tadi kan 2021 ya. 2021 itu kan masih Covid ya. Tapi dan orang-orang kan kebanyakan memang masih beraktivitas di rumah. Anak-anak sekolah dari rumah, kemudian kayak kalian pelajar mahasiswa juga aktivitas dari rumah. Tapi tas sekolah tetap laku ya. Nah, itu Bu. Ya, itu yang menarik ya. Itu menarik pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya rasa kenapa akhirnya penjualannya jadi naik adalah karena memang mungkin ya, saya nggak tahu apakah ekspor punya kayak online store, penjualan melalui website, e-commerce dan seterusnya gitu ya, sehingga memungkinkan mereka tuh nggak fokus di penjualan toko konvensional aja, offline store aja, tapi mungkin beralih menjual produknya ke online store gitu ya. Itu dua hal menarik yang saya rasa mungkin tadi bisa bahas tuh. Yang pertama dulu kali ya, kenapa orang kan mestinya nggak sekolah ya, tapi kok tas sekolahnya tetap laku gitu, malah penjualan juga naik signifikan. Nah mungkin kalau misalkan berdasarkan penglihatan aku dan berdasarkan searching hasil daripada searching aku itu nunjukin kalau misalkan memang ternyata perubahan tone colornya itu yang digunakan dari proses rebrandingnya itu ternyata memang benar-benar masuk Ibu ke segmentasi yang mereka memang sudah target. Dan fun fact-nya juga Ibu, aku juga mau ngasih tahu kalau misalkan ekspor juga udah menyediakan platform digital. Nah salah satunya mereka jualan lewat e-commerce Ibu. Nah kalau misalkan berdasarkan rating e-commerce itu ratingnya udah bagus Ibu, udah 4,9 itu di Tokopedia dan di Shopee Ibu. Jadi kalau misalkan ditarik secara holistik atau benang merahnya menurutku
dari hasil rebranding ini nunjukin kalau misalkan mereka ini udah sesuai dengan segmentasi pasarnya, udah tahu dan paham sama preferensi dari konsumen itu sih Bu. Ya, ditambah lagi mereka menyediakan platform online yang memudahkan konsumennya untuk bisa belanja gitu ya. Betul, Ibu. Jadi nggak mesti datang ke toko tapi bisa belanjanya secara online. Iya, apalagi kan di masa-masa COVID itu kan ya. Bu. Itu hal yang menarik. Nah, mungkin aku juga pengen nanya nih ke Ibu, secara generik terkait dengan rebranding. Apakah sebuah brand Ibu itu harus dan perlu melakukan rebranding gitu Bu? Oke, kita nggak cuma bicara brand sih sebenarnya. Jadi kalau secara umum yang namanya perusahaan itu tetap mesti adapt gitu ya. Mesti adapt sama perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu ya. Kayak tadi misalnya sebuah toko yang pada awalnya hanya menjual secara offline kemudian beralih menggunakan platform online itu kan juga sebenarnya cara perubahan ya. Rebrand juga sebenarnya gitu ya dari toko offline ke toko online gitu. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin melakukan perubahan dari sisi logo, dari sisi konsep toko, konsep produk dan seterusnya. Itu adalah bagian atau cara atau strategi ya yang bisa dilakukan sama perusahaan untuk bisa beradaptasi sama demand-nya konsumen, sama taste-nya konsumen. Karena kan apalagi kalau kayak misalnya bicara tentang brand fashion dari yang namanya taste, preferensi, kesukaan kita sama sesuatu gitu ya, sama warna aja gitu ya. Ada tren-trennya kan, kayak lebaran tuh, kayak lebaran apa sage gitu ya. Sage. Terus kemudian tahun ini bukan tahun ini, buat lebaran tahun depan tahu nggak? Itu udah muncul ice blue. Jadi itu yang namanya tren tuh terus bergerak dinamis, bergerak cepat sehingga nggak cuma istilahnya kita sebagai individu tapi sebagai perusahaan yang menjual produk tentu harus beradaptasi. Dan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk beradaptasi adalah dengan melakukan yang namanya rebranding. Dan terbukti ya yang dilakukan ekspor dengan rebranding bisa meningkatkan penjualan mereka secara signifikan ya. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin itu berarti berdasarkan situasinya juga ya Bu. Kalau apalagi untuk dunia fashion kayak tas atau misalkan baju yang, sepatu yang preferensinya konsumen itu cepat banget berubah ya Bu. Betul. Oke, nah itu sekaligus jadi pertanyaan terakhir nih Bu dari aku. Nah, mungkin kalau misalkan aku pengen nanya nih Ibu, menurut Ibu ada beberapa kira-kira misalkan di satu perusahaan itu titik jenuhnya kayaknya kita harus nih rebranding, apakah hanya berdasarkan sales atau misalkan berdasarkan kalau mungkin kan di sosial media ada engagementnya ya gitu, perhitungan engagement. Nah kira-kira kalau di dalam suatu perusahaan itu menentukan harus atau tidaknya atau iya atau enggaknya itu melakukan rebranding itu kapan sih Bu? Kalau misalnya udah masuk ke decline atau titik jenuh itu kayaknya udah pasti ya, udah pasti harus rebranding gitu. Kemudian yang kedua sih kayaknya nggak mesti nunggu decline dulu gitu ya. Kadang ada beberapa perusahaan yang melakukan rebranding untuk refresh. Gitu ya, untuk refresh, untuk menyesuaikan dengan demand pasar, selera pasar, karena kan memang pergerakannya begitu cepat ya, sehingga mau nggak mau kita tuh harus sering survei, harus sering riset untuk bisa tahu kira-kira kebutuhan dan keinginan konsumen kita itu seperti apa gitu ya. Nah pada saat itulah saya rasa perusahaan kalau misalnya mau mencapai yang namanya profit maximization, mereka harus melakukan yang namanya rebranding dan penyesuaian pasar tadi. Berarti nggak harus ada di posisi decline, mungkin kalau kita tahu kurva perusahaan kan naik. Ya mulai dari mature ke decline ya. Saya rasa sih nggak harus menunggu sampai posisi itu ya. Bahkan di posisi mature juga bisa ya. Iya, udah bisa. Karena di posisi mature sebenarnya itu udah sampai ke jenuh sih. Ya nggak sih, dia udah mulai stuck tuh, kemudian turun gitu kan. Nah lebih baiknya lagi kalau menurut saya tetap harus ada penyesuaian sehingga jangan sampai ke decline dulu gitu ya, baru kemudian melakukan rebranding, tidak. Tapi sebelumnya sepertinya sudah harus melakukan rebranding supaya ada penyegaran, ada refresh gitu untuk produknya. Oke. Baik Bu. Mungkin itu sekaligus jadi pertanyaan terakhir Bu, dari aku. Akhirnya selesai ditanya sama Terry. Oke. Nah mungkin Ibu gantian nih, kan tadi aku yang udah buka. Nah mungkin dari Ibu nih yang nutup sekarang. Mantap. Terima kasih banyak ya Terry sudah menemani saya ngobrol di podcast kali ini. Menarik sekali Soulmate. Apakah kalian termasuk konsumennya ekspor? Nah seberapa cinta kalian sama ekspor? Mungkin habis ini bisa cerita pengalaman berbelanja dulu ya di kolom komen. Oke, sampai jumpa Soulmate di obrolan marketing berikutnya. Dadah. Good day mates.